Baik, terima kasih Bunda Susana. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kiai Zainuddin untuk mengupas tuntas tentang dalam tanda kutip kontroversi Syekh Jumadil Kubro. Jadi nanti puncaknya di tokoh Syekh Jumadil Kubro. Dipersilakan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya beberapa bulan yang lalu sempat berkorespondensi dengan Naruza. Beliau itu bertinggal di Najayi, Yunan, keturunan daripada Said Bayan. Said Bayan itu adalah kakek daripada Zheng He alias Cheng Ho. Jadi Mr. Lee, you must know the descendant of Zheng He. Cheng Ho bin Majijin bin Bayan bin Nasuladin bin Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari. Bahasa Arabnya ini Laksamana Cheng Ho itu bin Mahaji, ya, Mahaji bin Said Bayan. Bayan ini adalah adik daripada Husain, kakak daripada Husain bin Nasruddin bin Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari. Jadi berkerabat dengan Sunan Ampel bin Ibrahim bin Jumadil Kubro bin Sayyid Husain bin Sayyid Nasruddin bin Sayyid Samsuddin Umar. Jadi mereka ketika ada ekspedisi Laksamana Cheng Ho tahun 14 sekian lah, datang ke Nusantara. Mereka ada kelompok-kelompok bersama kerabat-kerabat yang dari kakek-kakek Wali Songo yang ikut di dalamnya, keluarga besarnya. Bahkan yang ikut Laksamana Cheng Ho bernama Hasanuddin yang sekarang menjadi Syekh Kuro Karawang. Itu juga dari Laksamana Cheng Ho. Nah, bagaimana kok bisa ditemukan data seperti ini dari sisi ilmu nasab? Kalau tadi sesi pertama tadi dijelaskan dari sisi ilmu sejarah, karena sejarawan itu belum tentu bisa mengidentifikasi silsilah, beda dengan nasabah yang langsung to the point mencari nama sehingga ikut di dalamnya sejarah. Kalau seorang ahli nasab menentukan nasab, otomatis ikut sejarahnya. Tapi seorang sejarawan belum tentu ikut silsilahnya. Betul kan? Betul. Jadi begini, kami membentuk tim pencari fakta Jumadil Kubro di Naat ini, tim 9, sejak 3 tahun yang lalu. TPF, tim pencari fakta Maulana Jumadil Kubro. Semua kemungkinan Jumadil Kubro dibahas. Versi Serat Panangan Tepas Darah dalam Jogja dan versi Serat Candrakata kita bahas lebih dulu melalui kita sebuah rangkum dengan sebuah buku berjudul Al-Dhikra fi Ansabi Maulana Jumadil Kubro. Silsilah itu tertulis bagaimana data kita di Jawa. Jumadil Kubro bin Jumadil Kabir bin Abdurrahman bin Abdullah bin Sama'un sampai ke atas itu. Nah, kemudian buku-buku nama-nama itu kita ajukan ke Nakobah luar negeri, Nakobah khususnya Nakobah Uzbekistan dan Nakobah Pakistan. Mengapa kita merujuk ke sana? Karena masyhur bahwa Wali Songo ini jalurnya jalur Bukhara Uzbekistan, sehingga untuk cek and recheck validitas daripada suatu silsilah, ketika data ini ditemukan di Jawa, maka kita harus cross check di Uzbekistan atau di Pakistan, tempat yang terdekat. Ketika terkonfirmasi, baru ini sahih. Gitu. Nah, kami punya beberapa manuskrip tulisan tahun 1700 Masehi. Ada 5 kalau tidak salah manuskrip. Bahasa huruf Jawa Kawi, huruf Jawi
tertulis begini, Jumadil Kubro itu putarnya Husain. Nah, Husain bin Jumadil Akbar bin Zainal Abidin bin Zainal Husain, terus ke atas julukan semua, gelar semua, sehingga kami bingung. Nama daging yang kami yakini hanya Husain. Nah, sementara di buku lain, di referensi lain, yaitu runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa karangan Profesor Slamet Mulyana, menulis bahwa Sunan Ampel itu dari Yunan. Nah, kama qala Ustadi Syekh Murabbi Sidi Ahmad Al-Hadi min Tunis, qol bahwasanya Yunan itu beda dengan Cina, bahwa Yunan itu banyak kesamaan dengan Melayu. Ketika kami cek ke sana, betul. Nah, ini begini awalnya. Setelah Husain, tercatat Husain, ini kita hubungkan dengan bukunya Profesor Slamet Mulyana bahwa wali songo dari Yunan. Bahkan kita mendapatkan suatu artikel bahwa Jumadil Kubro itu adalah keturunan daripada Syed Ajal Samsuddin Umar. Itu baru kita meneliti siapa saja putra Syed Ajal Samsuddin Umar. Gitu. Yang sebelum kita meneliti, kami tim 9 meneliti jalur Cina, selama 6 bulan telah kami teliti jalur Aceh. Karena tidak ada jauh ketersambungannya, selama 6 bulan kami bahas siang malam jalur Aceh itu, sehingga kami beralih ke jalur Yunan dari segi ilmu nasab. Terus kemudian data Syed Ajal Samsuddin Umar itu di manuskrip Yunan yang ketika kami ke Najaib itu punya putra 5. Salah satu diantaranya bernama Said Nasruddin yang menjadi gubernur Yunan sebagai penerus dari ayahnya. The second governor in Yunan, his name is Said Nasruddin Al-Bukhari dari Bukhara. Nah, beliau ini, Syed Ajal ini berdarah Bukhara, menikah dengan wanita Cina, sehingga keturunannya banyak bermata sipit sini. Saya yakin zuriyah wali songo di sini tidak ada yang bermata bulat sini. 90% bermata sipit semua, karena nggak dari garis hukumnya. Coba muhasabah, kaca, buka HP-nya, oh iya kata saya sipit. Dari mana? Ya dari jalur Yunan. Nah, yang kelima putra ini yang menjadi gubernur adalah Said Nasruddin. Sementara di artikel kami, kalau tidak salah, artikelnya catatan Kohzu itu menulis bahwa Jumadil Kubro ini adalah putra daripada gubernur Yunan atau cucu daripada gubernur Yunan yang diyakini sebagai zuriyah keturunan daripada Syed Ajal Samsuddin Umar. Al-Bukhari itu referensi kita. Nah, dari data Jawa kemudian disambung dari atas, saling terkait. Ada yang dimulai dari manuskrip Jawa menulis Syed Jumadil Kubro bin Husain, sementara dari atas Syed Ajal Samsuddin Umar punya putra Nasruddin punya putra Husain. Nah, ini yang perlu kita teliti lama. Husain ini apakah betul Husain yang ada di Yunan itu? Apakah betul ini Husain yang dimaksud dalam silsilah Jawa, silsilah Madura? Di manuskrip itu apakah betul? Nah, ini yang kita butuh referensi atau manuskrip Yunan. Siapa yang punya? Ternyata Nakib Pakistan Syekh Ali Abbas punya members, punya anggota di Yunan yang mempunyai manuskrip itu. Ketika saya tanya kepada Syekh Ali Abbas waktu itu, siapa putranya Husain, my brother? Beliau menjawab, Husain di catatan manuskrip Yunan ini punya putra 7. Salah satunya yang putra tertua bernama Jamaluddin Al-Kabir yang di sini disebut Jamal Shah. Ini. Nah, ini Jamaluddin Al-Kabir ini, sehingga mungkin ada pembelokan Jamaluddin Husain. Jadi Jamaluddin bin Husain, bukan Jamaluddin Al-Husaini, tapi Jamaluddin bin Husain. Jamaluddin punya adik namanya siapa? Namanya Jalaluddin.
Ketika dikaitkan dengan buku catatan Tuan Kurrau dan catatan Profesor Slamet Mulyana dalam naskah Sampokong itu, memang Jalaluddin ini di manuskrip Tuban tercatat sebagai ayah daripada Arya Teja Abdurrahman bin Jalaluddin Syekh Makam Towo, masih kerabat Sunan Ampel. Jalaluddin ini dari Jalaluddin punya anak Abdurrahman Arya Teja menjadi bupati, Haryo Dikoro menjadi bupati Tuban, yang sebelumnya itu menjadi penguasa di daerah Manila dengan menikah dengan orang Manila, punya anak Nyai Ageng Manila yang dinikahi oleh Sunan Ampel. Jadi Nyai Ageng Manila itu bukan asal naruh nama Manila, tidak. Itu ternyata Manila itu nama Manila Filipina, anaknya Arya Teja Abdurrahman dengan istri yang di Filipina. Tambah Cina lagi cucunya, karena Filipina itu Indochina. Artinya Cina bukan Cina yang dimaksud saya, Cina sekarang Jinping siapa presiden? Si Jinping bukan itu maksud saya, tapi mata sipit. Nah, kemudian juga punya putra Abdul Aziz, punya saudara Abdul Aziz dan 5 orang saudara lainnya yang disebut oleh Said Ali Al-Bastami. Yang ke Jawa ini, yang ke Nusantara ini adalah Jamaluddin dan Jalaluddin. Jalaluddin adalah leluhur daripada Kanjeng Sunan Kalijaga, Jamaluddin adalah leluhur daripada Kanjeng Sunan Ampel. Gitu. Sehingga ketika data di atas bertemu dan saling konfirmasi, ya kami anggap ini valid. 95% valid, 5%-nya salah sebagai manusia. Karena kita akui kita sebagai manusia tidak luput dari salah. Inilah hasil dari ijtihad kita. Kalau salah mendapatkan 1 pahala, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Ini ijtihad. Bahkan kami sendiri datang ke Yunan waktu itu, kira-kira bulan Agustus 2024 kami datang ke Yunan. Sebelumnya datang ke Pakistan untuk cek silsilahnya. Setelah dari Pakistan datang ke Yunan, tepatnya kita darat di Kunming. Waktu itu kita juga ziarah ke makamnya Syed Ajal Samsudin Umar, juga kita diajak ke Ngajain dan kita mendapatkan pengakuan dari sana. Kita diakui dari sana. Ini saya baca pengakuannya dari lembaga pencatat nasab di sana di Kunming, di Najain. Ternyata di Najain itu masih belum ada nakobah atau lembaga pencatat nasab, hanya lembaga adat adanya. Nah, jadi orang Cina itu, orang Najain itu mempunyai bisa tampilkan. Ini nanti ditampilkan ini. Bacanya kalau tidak seperti ini. Name Nasing, ini Nasir mungkin. Nasing, address Naguzen Town, Tong Haisian, Yuki City, Yunnan Province, China. Position, the representative of Yunnan Provincial Society of Ethnology, Hui Research. Jadi suku Hui, seperti yang dikatakan oleh tadi. Nah itu. Jadi Herebi declared that Jamaluddin Al-Kabir, the grandfather of Wali Sembilan, is a descendant of Sayyid Samsudin Omar in Yunan. Sudah. Jadi ini pengakuan dari sana. Ini namanya tidak bertepuk sebelah tangan. Kita bukan mengaku dari Yunan, tapi orang Yunan juga mengaku kita sebagai keturunan daripada
kerabatnya yang ada di sana. Coba deh Mr. Lee biar ngerti, mungkin yang bahasa Cina ini, yang bahasa Cina sudah kirim. How about you, Mr. Lee? I'll display that's China language. Coba ditampilkan yang pengakuan yang bahasa Cina. Nah, Mr. Lee, please read. I can explain this in Mandarin. First, I pronounce in Chinese Mandarin. Firstly, I pronounce in Mandarin. 赛点是詹士丁第24代后裔的声明，姓名纳新，地址中国云南省玉溪市通海县纳古镇，职位云南省民族学会回族研究专委会代表。在此，我声明，贾马鲁丁哈辛的儿子是在中国云南省的赛点市詹士丁的一个后代。I explain. Here mentioned one place named Na Gu Zhen. You can show. You can show. I can show. Na Gu Zhen. It's most of the people live here is Muslim, in non-Muslim, and many people live here. The family name Na. Na means from Nasruddin. From Nasruddin. When Ming Dynasty around 700 years before, most of the Muslims in China changed their Muslim name into Chinese name. Muhammad changed Muhammad. Na means Nasruddin. This place, Na Guzhen, very famous in Yunnan province, all is Muslim. And in China tradition, we research, most people live in Nagu city. They are the family from the Chanting family of Chanting. Yes. Thank you. Jadi inilah kronologi kita yang kita sampaikan ke Bunda Tun Suzana, dan Bunda Tun Suzana ini meminta kita untuk mengirimkan naskah-naskah primer kita, manuskrip kita, sehingga jadilah buku silsilah dan sejarah daripada Maulana Jumatul Kubra Jatu Aulia Ittis'ah di Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.